Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari kitab Nabi Zefanya, pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan kemenangan. Allah memberi jaminan kemenangan bagi umatnya dalam pergumulan mereka melawan musuh, dalam pergumulan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Allah memberi jaminan kemenangan. Berbicara tentang jaminan kemenangan saudara, hari ini pun saya dan saudara kita membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan kemenangan dari Tuhan untuk saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah di tengah ekonomi saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan Tuhan untuk memberi kemenangan bagi saudara dalam segala masalah dan persoalan itu. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan penyakit? Saudara membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan untuk memenangkan pergumulan dan saudara mengalami mujizat. Setiap kita hari ini saya percaya ada hal-hal yang saya percaya kita rindu bersama mengalami kemenangan. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini saudara. Bagaimana apa saja jaminan kemenangan daripada Tuhan dan bagaimana kita mengalami jaminan kemenangan itu dalam hidup kita, sehingga dalam segala pergumulan kita akan berakhir dengan kemenangan. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, objektif kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati di pagi hari ini oleh firman Tuhan, sehingga di sepanjang hari saudara akan mengalami berkat Tuhan. Zefanya pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku, sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan ku biarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan
pada nama Tuhan. Yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah jaminan firman Tuhan kepada setiap umat-umatnya, di mana pada konteks ini jaminan yang diberikan kepada orang Israel, di mana dalam situasi yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, di ayat 17 firman Allah menegaskan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, jaminan firman Tuhan ada beberapa yang bisa kita lihat di sini, saudara. Jadi ada dua hal yang akan kita belajar, apa saja jaminan firman Tuhan dan bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan tersebut. Yang pertama, apa saja yang merupakan jaminan firman Tuhan? Kita lihat ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Jaminan Tuhan yang pertama, saudara, bahwa Dia hadir di tengah kita, dan Dia hadir di tengah kita sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, kalau ada satu peperangan, lalu kemudian di tengah satu kelompok tentara yang berperang, ada di sana hadir pahlawan yang gagah perkasa, maka kelompok tentara itu tidak akan takut, saudara. Tidak akan bimbang, mereka akan dengan berani menghadapi musuh-musuh mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Setiap kita, firman Allah menegaskan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia hadir sebagai pahlawan bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi kehidupan saudara, jangan takut menjalani kehidupan saudara. Yang pasti hari ini bahwa Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan. Bahkan dia dikatakan, saudara, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau pahlawan hadir dan kemudian setelah berperang kalah, sama saja. Tetapi di sini dikatakan setelah ditegaskan bahwa Allah hadir dan Dia hadir sebagai pahlawan,
Berikutnya ditegaskan bahwa Dia memberi kemenangan. Saudara, kalau dikatakan Dia memberi kemenangan, maka itu jaminan yang pasti. Kenapa saudara? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Jadi hari ini apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah memberi jaminan, memberi kemenangan bagi setiap saudara. Adakah saat ini pergumulan saudara berat? Hari ini jaminan firman Tuhan bagi saudara adalah Dia akan memberi kemenangan dalam saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah hari ini masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan berat menimpa saudara? Dengar saudara, Allah hadir dalam hidup saudara. Dia hadir sebagai pahlawan dan Dia hadir untuk memberi kemenangan bagi setiap saudara. Lalu kemudian jaminannya berikutnya masih ayat 17 bagian B. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jaminannya yang ketiga adalah di mana Dia membaharui umat-umatnya dalam kasih-Nya. Artinya kasih-Nya akan dilimpahkan. Umat-umatnya akan dibaharui dalam kasih Tuhan. Dia membaharui kita dengan kasih-Nya, saudara. Hari ini, adakah saudara yang rindu Allah bekerja mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan saudara? Dengar, hari ini jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia akan membaharui kita dengan kasih-Nya. Jadi saat ini saudara, kita sudah belajar, sudah melihat bahwa jaminan firman Tuhan bagi kita adalah bahwa Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir memberi kemenangan. Dia hadir membaharui kita dalam kasih-Nya. Sungguh indah jaminan dan janji firman Tuhan, di mana hidup kita hari ini bagaimanapun keadaan kita, ada Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Ada Tuhan yang pasti memberi kita kemenangan. Dan ada Tuhan yang akan membaharui kita terus di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami janji Tuhan ini? Bagaimana supaya jaminan kemenangan, jaminan kehadiran, jaminan pembaharuan kita bisa alami di dalam kehidupan kita? Kepada siapa janji-janji ini diperuntukkan? Yaitu kepada umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang bagaimana? Kita lihat bersama di ayat 9. Sebelum jaminan itu diungkapkan saudara, di ayat 9 terlebih dahulu dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil namaku, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Jadi saudara, yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa akan tiba waktunya bahwa ada orang-orang, ada kelompok orang-orang, ada pribadi-pribadi yang rindu beribadah kepada Tuhan. Di mana pada waktu itu, kenapa seringkali orang Israel mengalami penderitaan? Mereka akhirnya ditawan, mereka akhirnya mengalami serangan musuh, dan mereka kalah. Bahkan berkali-kali mereka akhirnya ditawan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena ibadah mereka seringkali bermasalah. Malah seringkali mereka ikut-ikutan untuk menjadi penyembah berhala. Itu begitu banyak kisah di mana mereka akhirnya menjadi penyembah berhala. Dan ending dari semuanya itu saudara, seringkali adalah mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi di sini dikatakan bahwa bagi orang yang akan hidup beribadah, di mana ada kerinduan dari hatinya, ada kerinduan dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, dari tempat yang berserak-serak orang-orang datang untuk memberi persembahan. Artinya mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka datang untuk memberi persembahan mereka kepada Tuhan. Maka kepada orang itulah jaminan Tuhan dinyatakan.
Sebagai aplikasinya saudara, bahwa kalau saudara rindu jaminan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya sebagai pahlawan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya untuk memberi kemenangan bagi saudara, dan jaminan kehadirannya untuk membaharui kehidupan setiap kita saudara. Kalau kita merindukan itu, maka yang pertama dikatakan di sini, saya dan saudara harus rindu hidup beribadah kepada Tuhan dan rindu mempersembahkan korban persembahan kita bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, adakah saudara yang saat ini haus dan rindu beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari ini begitu banyak saudara yang tidak lagi hidup beribadah? Atau jangan-jangan hari-hari ini situasi atau pandemi yang sedang terjadi telah menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Saudara, selagi masih ada kesempatan, laksanakan ibadah yang seharusnya saudara lakukan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia beribadah dalam jam-jam ibadah saudara, jika itu memungkinkan dalam masa pandemi seperti ini. Atau saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setiap hari setia merenungkan firman Tuhan. Salah satunya adalah renungan pagi ini saudara, yaitu renungan penyejuk jiwa. Jadikan channel ini menjadi channel langganan saudara, sehingga setiap pagi sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dan di dalam video ini juga saudara, setiap paginya saya akan menopang saudara di dalam doa. Artinya dalam ibadah melalui channel ini, setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara juga bisa didoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jaminan Tuhan dalam hidup kita, hiduplah setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah mengabaikan ibadah kepada Tuhan, ini waktunya untuk saudara mengambil komitmen yang baru, bahwa saudara akan hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan kiranya mengerjakan mujizatnya, jaminan-jaminannya yang dinyatakan dalam hidup saudara, ketika saudara hidup rindu dan haus untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan? Di ayat 12 dikatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Oke saudara, yang berikutnya dikatakan di sini bahwa akan dibiarkan satu umat yang rendah hati, tapi mereka lemah. Tetapi dalam kelemahan mereka apa yang terjadi? Mereka akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Artinya, yang kedua ada dua hal di sini. Yang pertama, mereka yang rendah hati. Yang kedua, mereka yang sadar bahwa diri mereka lemah dan mereka mencari perlindungan daripada Tuhan. Itu yang ada di ayat 12 ini saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami jaminan firman Tuhan tadi? Hiduplah dalam kerendahan hati. Di mana bukti kerendahan hati kita saudara? Bahwa kita sadar kita manusia yang lemah. Kita sadar kita manusia yang terbatas. Dan dalam kelemahan dan keterbatasan kita saudara, kita mencari perlindungan daripada Tuhan. Kita mengharapkan perlindungan daripada Tuhan. Kita haus perlindungan daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini kalau kita rindu mengalami jaminan firman Tuhan, mari hidup dengan penuh kerendahan hati. Siapapun kita saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin semuanya sepertinya baik, tapi dalam semuanya itu tetaplah rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sadarlah bahwa kita manusia yang lemah, yang dimana kalau hari ini Tuhan berkata selesai, kita akan selesai. Kalau hari ini Tuhan goncangkan dunia ini sekian puluh skala Richter,
maka semuanya bisa lenyap dengan seketika, saudara. Nah, itu sebabnya saat ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita, mari kita harapkan mujizat Tuhan. Kita harapkan pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan, saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan, saudara? Ayat 13 dikatakan, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Yang ke-13 ini berbicara tentang cara hidup umat-umat Tuhan yang akan menerima janji-janji firman Tuhan, di mana cara hidup mereka adalah mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam ketulusan. Mereka tidak hidup dalam kemunafikan, dalam kebohongan, tapi mereka hidup dalam kebenaran. Dan orang yang demikianlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Seringkali di dunia ini, saudara, banyak orang mencari apa yang dia inginkan, tetapi melalui dosa, melalui kebejatan. Sehingga orang yang demikian, sekalipun dia orang Kristen, dia tidak akan mengalami jaminan firman Tuhan. Tetapi orang yang apapun dan bagaimanapun situasi kehidupannya, namun dia tetap hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan mengalami jaminan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap umatnya, di mana Dia hadir sebagai pahlawan dalam kehidupan kita. Dan Dia hadir memberi kemenangan bagi kehidupan kita. Dan Dia hadir untuk membaharui kita di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, hari ini ada jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bagi kehidupan saudara, apapun situasi dan keadaan hidup saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Kita sudah belajar bahwa untuk kita mengalami jaminan firman Tuhan, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang rindu untuk beribadah. Ada hati yang haus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Konsisten beribadah kepada Tuhan. Baik melalui ibadah-ibadah di gereja lokal kita, saudara, maupun hari demi hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Bahkan malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan renungan audio Alkitab untuk renungan malam saudara. Lalu yang kedua, untuk mengalami jaminan firman Tuhan, maka kita harus hidup dalam penuh kerendahan hati, penuh kesadaran bahwa kita lemah dan kita perlu pertolongan Tuhan. Itulah bukti kerendahan hati kita, saudara. Bahkan yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari raih jaminan firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Hari ini kami sungguh bersyukur ada jaminan firman-Mu bagi setiap umat-umat-Mu. Di mana jaminan firman-Mu bagi setiap kami adalah bahwa Engkau hadir dalam hidup kami sebagai pahlawan. Engkau hadir dalam hidup kami memberi kemenangan. Dan Engkau hadir dalam hidup kami untuk membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk mengalami jaminan firman Tuhan, kami harus menjadi pribadi yang rindu bersekutu, rindu beribadah kepada Tuhan. Kami harus menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati, sadar akan kelemahan, kemudian hidup mengandalkan Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang
rindu hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian jaminan firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup melaksanakan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga janji firman Tuhan juga menjadi bagian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Sebentar lagi Tuhan, hamba juga akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, beban persoalan mereka, masa depan mereka, ekonomi mereka, profesi mereka. Bapa yang baik, hamba akan menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati kami dalam doa-doa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka. Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan, dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik, mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa
bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka, berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan, tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik dan mereka bisa dipromosikan dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini, biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mereka belum mendapatkan pekerjaan.
Ada begitu banyak anak-anakmu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan. Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua anak-anakmu para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anakmu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan, hamba berdoa. Tuhan jamah, Tuhan lawa, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anakmu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anakmu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anakmu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anakmu Bapa, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anakmu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anakmu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anakmu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anakmu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anakmu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anakmu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara,
Biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.